Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini kita bisa berkumpul kembali dan mendengar firman Tuhan. Teman-teman, kita sebagai anak teologi dan sekolah di sekolah tinggi teologi, hampir kita bisa bilang 90% dari kehidupan kita itu selalu dipenuhi dengan doa, renungan firman Tuhan, dan kegiatan ibadah lainnya. Kalau kita ibaratkan sebuah gelas yang ada di sebelah sini, dengan sebuah gelas, firman Tuhan yang kita terima, baik itu doa pagi, doa malam, SK, ibadah raya, dan ibadah-ibadah lainnya itu masih banyak, baik itu doa pribadi. Kalau kita ibaratkan air itu sudah tumpah penuh, karena saking banyaknya. Ibaratkan air tuh firman yang kita terima saking banyaknya, itu ibaratkan air itu bisa tumpah karena saking banyak. Tapi yang harus jadi perhatian kita adalah apakah air yang masuk tadi itu bisa bermanfaat baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang sekitar kita. Itu yang jadi pertanyaan saya. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2 yang mengatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, sebab jika hanya kamu yang menjadi pendengar saja, tidak menjadi pelakunya, berarti kamu itu menipu diri kamu sendiri. Wah, itu pesan yang sangat memukul, yang sangat mengena di hati kita. Kalau kita hanya menjadi pendengar setia, namun tidak melakukan sama sekali. Sama seperti kita saat ini yang sedang sekolah di sekolah tinggi teologi, kita banyak sekali membaca, baik itu definisi, pengertian, arti, ilmu apapun itu, baik itu tentang firman Tuhan maupun ilmu sosial lainnya, sangat banyak sekali, sangat banyak, luar biasa banyak, sangat banyak. Namun kembali lagi, apakah ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan sudah kita terapkan? Berarti esensinya adalah dari setiap ilmu yang kita dapatkan, esensi yang terpenting adalah kayak kita mempelajari, kalau kita memahami, kita mengerti sesungguhnya dalam pikiran kita bisa menerapkannya. Nah, itu sekarang yang menjadi problem, permasalahannya di situ. Di antara kita, semua saya pribadi, ketika saya berbicara ini itu seperti pisau bermata dua nih. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga kena dan teman-teman juga bisa memahaminya. Jadi sama-sama kena. Kembali bahwa kita begitu memahami banyak hal, pengertian apapun itu yang kita pahami, baik itu dari definisi para ahli, karena kita anak-anak yang sekolah di sekolah pendidikan teologi, cenderung ketika kita bisa memahami itu dan mengerti banyak ilmu tentang definisi itu. Misal nih, kita ambil definisi kasih, banyak hal tentang kasih. Kita begitu memahami ya, bahkan kita bisa memberikan sebuah teori dan bisa merumuskan teori baru dari hal yang kita baca nih. Tapi kembali lagi teman-teman, hal-hal kita bisa melakukan, jangankan nih kita melakukan teori yang udah kita rumuskan tadi, kita bisa melakukan dulu teori yang udah dirumuskan oleh orang yang terdahulu. Nah, kembali lagi kita kan sering nih, yang sekarang kami tuh buat skripsi ya, ada beberapa dari kalian ya. Ini maaf, ini bukan soal menyinggung, tapi ini semacam ilustrasi yang merumuskan bisa buat artikel. Kita ambil contoh artikel judulnya menjaga kebersihan. Nah, pasti kita mempunyai kebaruan dong, ide apa yang kita tawarkan nih. Misal kita kasih contoh bahwa dalam menjaga kebersihan saya ingin menawarkan dan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kita bisa mencari banyak kebaruan
bisa mencari banyak hal-hal untuk bisa membuat artikel atau karya ilmiah kita itu menarik nih. Oh, ini tuh yang ditawarkan sama kawan ini, jadi menarik orang untuk baca. Tapi kembali lagi, apakah kita bisa nih melakukan dan menerapkan kebaruan yang udah kita temukan nih dalam penelitian itu? Nah, jadi teman-teman, kembali lagi bahwa yang terpenting adalah, baik itu bagi saya sendiri, kita bisa melakukannya. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pembaca dari yang kita pahami. Yang terpenting adalah kita menjadi pelaku dari apa yang kita dengarkan. Itu tujuannya supaya kita tidak menjadi menipu nih. Jadi saya juga mengusut diri saya sendiri, tidak menipu diri sendiri. Nah, menurut saya, teman-teman, karena gini, kita sering dengar nih khotbah PKR sendiri banyak sekali menyampaikan tentang kebenaran. Tapi kita ini benar sekali, saya juga pernah mendengar, ini menjadi suatu hal yang sering saya dengar, bahwa orang yang mendapat banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, apapun itu, justru orang-orang seperti itulah kita saat ini yang sering menjadikan firman Tuhan itu sebagai candaan. Itu tadi, karena terlalu banyak isi tadi yang saya bilang tadi, cangkir tadi, terlalu banyak, jadi tidak memberikan manfaat, jadi tumpah tuh. Jadi karena tumpah, jadi kan kalau air tuh, air kopi misal, kita kasih di sini, kalau dia tumpah itu akan merusak sebagiannya, akan merusak sealnya, itu membuat jorok juga. Nah, seperti itu. Sering mendengar bahwa dikatakan seperti ini, orang-orang sekolah tinggi teologi sering mempermainkan baik itu firman Tuhan, bahasa roh, itu dijadikan candaan. Itu jujur itu merusak diri saya sendiri. Tapi karena ini kesempatan saya untuk menyampaikan, saya menyampaikan. Oh, kayak kita sama-sama gitu. Aku pribadi nih sekarang semester 8 gitu, kadang mikir gitu, merenungi, ya segini aku belum sampai. Dulu berharap bahwa bisa sampai di titik ini, perubahan arah baik, tapi belum sampai di titik itu. Nah, jadi ini menyarankan buat teman-teman yang masih proses semester 1, 2, 4, 6, ayo semumpung masih ada kesempatan, ayo biarlah apa yang kita pelajari di tempat ini bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya jadi definisi, pengertian yang jadi pemahaman pribadi, memperluas isi otak kita dengan berbagai keilmuan yang kita dapatkan, tapi gimana yang penting adalah kita bisa menerapkan. Itu esensi. Dan ketika saya PPL 6 bulan lalu, selalu saya tekankan kepada siswa-siswa adalah ilmu yang kalian dapatkan di sini itu gak penting sebenarnya, gak penting kalau cuma ilmu aja. Tapi yang penting adalah ketika saya menyampaikan ini, kalian bisa langsung menerapkan. Itu yang paling penting. Itu ya teman-teman. Semoga kita, baik teman-teman, baik saya, bisa berbenah, bisa menerapkan ilmu yang mulia. Itu saja. Terima kasih. Oke, Shalom, kita bersaudara doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu di malam hari, kami bisa dilewati, dan malam ini pun kami bisa berkumpul bersama kami ada dua ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan dengan puji-pujian yang begitu luar biasa, dan kami sudah mendengarkan firman yang begitu luar biasa, bagaimana caranya gelas yang kosong itu kita mengisikan demi kebenaran firman Tuhan ini, serta bagaimana kita harus mengisikan. Begitu Tuhan, kita mengusungkan di